Yud, mau nggak jadi opener gua? Di mana bang? Afrika Selatan. Ya Allah, ngapain ikut-ikut stand up? Nggak jelas. Bang, Apa? ngapain sih cosplay jadi Sophia Lacuba bang? Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di ngopi pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan abang-abang. Enggak sih, sebenarnya kita tuh seumuran, cuma Isun udah biasa manggilnya bang. Iya, seumuran ya. Iya kan. Tapi lebih tuan Ira juga sih sebenarnya sih. Enggak lah, enak aja. Tuan berapa bulan Ira? Isun Bang Yuda dulu. Ya bulan apa? Isun November. Oh iya Ya benar. kan. Beda sebulan. Karena Bang Yuda kan. Halo Eka. Halo. Bang itu namanya siapa sih? Yuda Iqbal Maulana. Oh iya, nama Facebook kan? Iya, Yuda Iqbal Maulana. Yuda Iqbal Maulana. Kenapa jadi Yudakan nih? Suka Ya. sarukan ya bang? Iya sih sebenarnya dari kecil sih semua suka India gitu. Terus sama di sosmed itu kan Yuda Iqbal Maulana. Apa sih Yuda Iqbal Maulana? Lo kasih nama gampang aja, nama panggung gitu aja. Nama panggung. Yudakan. Jadi Yudakan. Jadinya sekarang dipanggilnya Yudakan. Yudakan. Terkenalnya. Sekarang masih suka India gak sih bang? Masih. Kemarin aja sempat live Instagram joget-joget India kok. Nggak tahu. Nggak malu Nggak bang. tahu. Ya udahlah, hitung olahraga. Oh iya bener ya. Itu abis keringetan banget, sumpah. Live? Live bang. Iya Isun mah suka liatnya di postingan aja, ada kan masukin feed juga kan? Ada itu mah ya iseng-iseng berhadiah aja sih. Itu keluarga di rumah komenin gak sih? Orang tua gitu lagi apa sih kamu? Dulu karena bapak kita tentara ya. Ya itu dulu karena kita sering joget-joget diomelin baik. Laki-laki joget-joget. Habis lah. Tapi sekarang udah biasa aja. Udah biasa aja. Malah TikTokan bareng mungkin. Enggak ngerti TikTok juga. Bang joget ini ya dong. Jangan di sini. Gak ada lagunya juga susah. Ya udah nanti dipasang lah sama Isa lah. Itu luas banget sih bang. Sama ini nih apal tuh Isa lihat yang di luar kota, yang di Jakarta tuh ada video aslinya di belakang, Mbak Yuda di depan kan nggak ngelihat gitu tapi sama banget. Ya kan itu film India tahun berapa 2001 atau 2002 itu kan dari dulu kan sering diputerin mulu terus dulu kan sampai beli DVD VCD bajakan yang di balong. Yang di balong gitu. Terus diputerin lagi itu sering lihat aja jadi apal sering lihat. Iya tapi masih apal gitu loh kan udah lama nggak joget-joget gitu. Ya apa ya ingatan masa kecil itu lebih kuat kan daripada kita yang sekarangnya. Dulu tuh kayak sering diputer-puter jadi apal banget. Jadi udah gitu. nancep banget ya di sini. Apalagi diikutin sama gerakan kan. Jadi lebih lama gitu ingetnya. Iya sama luas banget pakai sari nggak sih? Iya pakai sari. yang belum tahu tuh ada di Instagram ya bang. Ada itu tuh gara-gara aja sebenarnya itu ada acara Halloween kantor. Halloween yang lain pada serem-serem kita nyewa sari sendiri. ya bagi cowok-cowok juga serem sih bang iya, itu kan? Iya. Serem ini lagi apa jual lanang-lanang makanya sari. Isun kenal Bang Yuda ini sebagai komika. Iya betul boleh. Oh nggak sih zaman dulu 2012 masih kurus banget. Kalau kalian lihat foto-foto zaman dulunya Bang Yuda tuh geli nggak sih bang? Raya kayak rebetok. Penyok. Ini. Iya beneran kurus banget kan kayak orang make. Ya Allah. Makanya jomblo kan? Enggak sih waktu itu enggak kan? Oh iya enggak ya banyak nggak sih dulu mas ceweknya ganti gitu loh udah sama si M. Tapi lamanya sama dia kan di situ tuh. Oh iya di stand up ya. Terus pas putus galau. Dulu. Masa lalu ya bang. Ya gitu kenal 2012 dan Isun biasa manggilnya bang. Ternyata kita seumuran dong, seangkatan tapi ya bodo amat lah, udah kelihatannya juga tua. Ceritain bang awal karir di dunia per stand up comedy. Ikut stand up tuh ya itu di Cirebon 2011 akhir apa 2012 akhir lupa itu. Ikut gabung di komunitas di Cirebon. Tangkrang tongkrong di Gelas di zona Kongko. Itu masih inget Mimin gak sih ya disebutnya ya? Mimin udah di Kongko nih kayak gitu kan. Terus Isun siapa di Bang Yuda dewekan itu dulu mah sendirian gitu. Terus ikut acara keluar kota pun dulu kan sendirian. Apa tuh audisi gitu maksudnya? Enggak, acara stand up di luar kota aja, acara stand up. Kayak open mic gitu.
Ya open mic gitu, coba-cobain keluar kota sendirian. Beneran sendirian bang? Ya waktu itu sampai ke Jakarta kalau nggak salah sendirian. Terus ke Bandung juga nonton stand up night juga sendirian ke Bandung. Rajin banget ya bang. Dulu semangat. Saking nganggur ya Masih tak? nganggur. Iya. Terus 2013 itu ikut lomba street comedy di Metro TV. Juara berapa ya? Juara enggak juara ding. Soal tuh, perasaan gak ada yang juara makanya Isun mikir. Street comedy itu cuma 4 besar, cuma nyampe 4 besar. Cuma 4 besar, terus masuk di stand up comedy Kompas TV juga. Enggak juara juga, keluar awal. Enggak awal loh, kedua. Ya, kedua sama aja itu awal. Yang pertama kan cewek, Ya, kedua Bang Yuda keluar. Itu keluar. Setelah itu apalagi ikut manajemennya Panji, kerja di Panji. Setelah itu stand up sampai ke luar negeri. Gokil banget. Ngapain tuh Bang? Opener ya? Opener Panji Pragiwaksono, juru bicara Panji Pragiwaksono. Itu awalnya gimana pas direkrut tuh tiba-tiba? Yuk ikut yuk gitu atau gimana? Ya. Apa ada audisinya gitu nggak sih Bang? Ya sebenarnya Panji itu tipe yang ngeliatin nih anak merhatiin gitu ya. karirnya gimana. Kan awalnya dulu pas Panji ke Cirebon itu kan Isun openernya kan di Cirebon. Terus ngeliat kita pecah pisah di sini, diajaklah sama Panji ke Aceh. Itu pertama di Aceh, di Aceh 2000 berapa ya? 2013 atau 2014 sih, Isun lupa. Di Aceh itu pecah lagi. Terus setelah serang lama ikut kerja di Panji waktu itu sebagai tim promonya, ngeliat perkembangan stand up kita masih stand up. Saya itu diajak lah, ditelepon, Yud, mau nggak jadi opener gua? Di mana bang? Di Pretoria. Pretoria di mana bang? Afrika Selatan. Ya Allah, stand up di Afrika Selatan ketemu bari iku apa Kang God Must Be Crazy Kang. Yang bahasa yang konon ya, gitu. Ketemu binatang-binatang gitu, kebayangnya gitu ya bang. Terus ya udah bang, ayo kapan? Pas Idul Fitri. Pas lebaran banget. Iya, pas lebaran. Jadi lebaran di sana, terusnya udah bang itu aja enggak. Sama tambahan 2 kota lagi di Australia, yaitu di Melbourne dan di Sydney. Seperti itu. Jadi itu tour gitu satu acara, satu rangkaian acara. Tapi beda tanggal, beda ini. Pertama ke Afrika dulu. Ceritain bang, gimana di sana tetap pakai bahasa Indonesia kitanya? Pakai bahasa Indonesia. Di sana tuh tampil di Kedubes Indonesia di Afrika Selatan. Di sana pas Idul Fitri. Dan di sana tuh suhunya 0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius, lupa cuma pakai sarung doang waktu itu. Serius? Dulu, ya Allah. Sarung banget. Mengkerut. Terus nggak pakai CD. Pakai. Ya bisa sarung doang Pak. Iya pakai sarung. Terus di sana kan toilet duduk ya. Kan saking dinginnya tuh apa namanya yang buat dudukannya tuh artis kayak udah kayak dudukin es tabak. Dudukin es artis pisan. Terus gimana tuh deg-degan banget gitu nggak sih Bang? Ya deg-degan karena di sana tuh outdoor, stand up-nya setelah habis sholat ceramah, makan habis itu langsung stand up gitu. Dan di sana ternyata ketemu orang Cirebon anjir. Ih serius terus dikir-kirikin? Enggak, ketemu orang Cirebon di sana. Orang Cirebon, ya ngapain Mas di sini kerjaan? Saya pesantren di sini. Pompao. Gara-gara pakai sarung enggak? Bukan, pesantren ada umen ya. Ning apa namanya babakan kayak akeh. Ngapain mene-mene? Iya, apa sampai pesantren nih. Tapi kenal Bang Yuda? Kenal Bang Yuda? Enggak kenal. Cuma kenalan lo orang Cirebon Mas. Iya orang Cirebon kenal. Sini ngapain Mas? Pesantren. Ya Allah, kayak di Cirebon lah enggak pesantren baik ya. Ada di Afrika. Pesantren. Terus pecah nggak Bang? Pecah alhamdulillah. Itu abis itu kan di sana kan banyak ibu-ibu pejabat gitu. Itu Isun menghibur dengan menyanyi selesai. Indian? Gitu. Enggak, nyanyi ini yang datanglah diriku. Ada di Ciparamida. Sambil gerakannya gini-gini. Gitu. Pada seneng ya ibu ya. Terus? Setelah itu udah sana main
paling sana main-main kemana ya, main ke rumahnya Nelson Mandela. Ternyata di sana juga sama kayak Indonesia, di tempat-tempat wisata tuh ada pengamisnya, sama. Ada kang dagangnya nggak bang? Ada. Teh botol gitu-gitu, tetap ada sama baik. Sama baik. Kik ada mana? Bener, Kayak sama Cirebon kononnya Sama bang. aja, apalagi. Yang unik-uniknya ada apa gitu, nemu apa? Oh iya, di sana tuh kita beli oleh-olehnya batu akik. Batu akik. Serius bang? Iya, batu akik segini segitu batu akik. Gede banget. Enggak, batu akiknya kecil-kecil cuma banyak gitu. Kita tuh tak bawa oleh-oleh, terus tak bagi-bagiin ke bapak-bapak yang ada di rumah nih, batu akik Afrika nih. Tapi gak ada yang komen Kik batu akik nih kan gitu. Tapi ada tuh, bagus ya iki jago gitu pada orangnya bagus. Pada seneng. Iya. Isun dapat oleh-oleh apa sih? Enggak ada. Ada ya? Gantungan. Gantungan ya? Iya, pas kemana? Pas ke Australia ya? Iya kalau nggak salah. Iya Iya, benar ke Melbourne itu. Terus itu yang di Afrika. Kan di Afrika. Terus yang di Melbourne-nya? Melbourne pertama kali megang salju. Wih, Sun belum pernah. Sun nggak pernah di CSB Mall. Salju buatan ya? Iya, salju gitu. Itu kita ke waktu di Sydney itu atau di Melbourne ya, itu main ke Mount Victoria. Di sana tuh jadi main ke gunung yang ada ice-nya gitu. Terus yang jadi, kereta gantungan ski gitu gitu ya. Luncuran. Seru banget. Nora enggak Ira? Ya wajar lah Nora. orang pernah ketemu ini apa lah Nora. Biarin aja, bodo amat ya bang. Terus kita video call adik kita gitu. Pamer. Salju. Dicampur. Di sana. Itu di depan orang Indonesia juga? Emang rata-rata ya, di luar di negeri? Melbourne itu tampil di depan orang Indonesia, di sini juga. Dan sedang kalau bedanya di Australia adalah bahasa apa namanya? Muloknya aja. Muatan lokalnya ya. Itu salah satunya ada bahasa Indonesia gitu. Oh, jadi, ada bang? Ada di Australia. Jadi orang-orang Australia beberapa ada yang ngerti bahasa Indonesia. Udah mentok tuh, stand up tuh sama nyampe situ doang. Iya mentok banget bang. Iya mentok. Abis dari situ mentok. di kota-kota di Indonesianya tetap muter-muter lagi? Oh jarang. Jarang banget. Di Cirebon aja ya? Cirebon aja, di Cirebon juga susah. Di Cirebon aja masih banyak yang nggak kenal Ira tahu Iya, bang? banyak. Beb Ira kenal nggak? Enggak. Oh kenal bang. Kenal. Ada nggak sih kalau ketemu orang di jalan bang minta foto dong gitu? Sekarang Nggak ada sih. nggak ada, Dulu serius? sih ada dulu. Isun juga pernah deh kayaknya minta foto bang. Pernah ya? bang, terus Ira masih baik gitu bang, Ira di komen anjir. Seru-seru. Bang pas pandemi gini stand up masih belum boleh show-show gitu ya bang? Belum, tapi kecuali Panji Pragiwaksono ya salah satu yang berani bikin show sendiri dia. Tapi dia bikin di tempat terbuka waktu itu, di mana itu jadi kayak di kafe tapi di ujung paling atas itu di gedung. Jadi di atas kayak yang paling rooftop terbuka, gitu ya, rooftop gitu, terus dengan persyaratan harus sudah swab. Yang nontonnya? Iya. Dan mereka mau waktu itu. Dan dia pertama kali yang berani bikin show ketika pandemi. Gokil. Bang. Apa? Ngapain sih cosplay jadi Sophia Lacuba bang? Awalnya tuh pre-band. Itu tuh 2018 tau. Kalau ingat pertama kali itu. Yang pertama tuh yang gimana sih? Yang duduk tah? Enggak, yang pertama kali itu cuma pakai kaos kemeja putih. Itu kemeja putih cosplay, habis itu baru iya itu yang pertama ya. Yang di notice ya sama Sophia Lacubanya. Yang notice tuh yang pakai BH. Oh, yang pakai BH, yang keduanya ya, tuh kan. Nagih anjir. Itu awalnya gimana yang pakai kemeja putih? Enggak tahu, enggak ada itu sama sekali. Apa temen gitu yang yuk cobain Ira? Enggak ada, cuma kita lihat, oh ini lucu nih, coba kita pakai ya, coba gitu sekali terus bikin. Wah, lumayan nih. Apa namanya? Seru. Terus respon orang-orangnya juga kan hujatan ya, semua nggak sih? Semua. Isun inget Bang Yun nggak posting di Instagram dulu kan? Nggak berani ya kan? Di Twitter dulu. Iya, postingnya di Twitter aja. Terus kenapa jadi memutuskan? Ya udah. Kadung ya? Terlanjur. Peduli setan gitu. Peduli setan udah. Peduli setan apa kata? Ada orang 2018 itu terus pas
kita mau yang pakai BH lah, itu kebetulan ada yang sponsorin. Oh, ngasih. Ada namanya Mom Siana Kaur. Mm-mm. Sponsorin nih, Anang beli BH sama celana dalam sana. Oh, baru berarti. Iya, itu mereknya Pierre Cardin. Lumayan kan mahal kan. Ya, mereknya Pierre Cardin. Terus kita beli, datang ke toko Mbak, nyari BH sama celana dalam. Buat cowok enggak, buat cewek. Cewek buat cewek enggak, buat saya. Itu kita Terus orang itu yang ngeliatin Ira pribad. Iya, ya udah Biasa baik akhirnya. Ini cukup nih. Kita beli. Dicobain Bang Ira. Enggak. Ini ukuran berapa nih? 34B. Oh ya udah cukup. Kita suka yang gede-gede kayak gini. Kita beli. Terus akhirnya ya itu terus foto-foto di studio waktu itu tuh yang fotoin tuh. Oh, di studio fotonya Studio enggak itu. cuma pakai handphone doang Enggak, ya. Kayak niat banget gitu Ira ya, Bang. Iya, itu tuh Udah kalau nggak salah lighting-nya sama kakak Jalil siapa? Abdul. Sama Abdul kalau nggak salah Abdul. Itu geli nggak ya Abdul? Ya, bertahan dia gokil. Jijik tuh pas foto-foto itu. Kiki udah lagi apa? Di atas itu di blind bottle kalau nggak salah, Oh, yang di Blind bebas Bottle. itu ya. Di situ difotoin aja gokil. Di studio jadi orang liatin nih niat nih fotonya di studio pakai BH itu. Nah, akhirnya diposting tuh rame, di notice sama Sophia Latjubanya. Apa sih diomong gitu? Apa? Ya itu kebetulan sih ternyata kita postingnya pas dia ulang tahun. Oh, jadi kayak ngucapin happy Ya, birthday gitu. betul. Kadonya Ira gitu. Iya. Terus? terus karena ibaratnya konten kita kayak ngerasa wah kita mau coba ini rutin nih kita cosplayin orang, cosplayin beberapa. Oh, beberapa artis Ya, gitu. kita Nggak pernah. cuma Sophia. Ya, Cinta Laura waktu itu. Pernah Bang? Pernah tuh kan, nggak tahu kan? Nggak tahu. Emang Ira posting? Posting. Cinta Laura nggak works ternyata. Nggak works berarti. Cinta Laura, terus istrinya Uus, terus istrinya David Nurbianto. Oh, pernah juga. Pernah. Aku biasanya nggak ngeh. Clarin Clay. Iya, Clarin Isen tahu yang itu. Terus beberapa tuh sih kayak kita tuh kayak akhirnya kita sadar bahwa ternyata kita tuh kalau mau posting gini nih harus nunggu momen, nggak tiba-tiba asal posting aja. Nah yang terakhir yang kemarin itu lagi rame kan di Twitter sama di Instagram tentang body goalsnya si Sophia Latjuba yang umurnya 50 tahun lagi rame. Tiba-tiba ada teman kita awalnya follower di Twitter gitu, terusnya berteman, belum pernah ketemu juga. Terus DWK ngirimin swimsuit sama ya itu pakaian renang lah gitu. Oh, dikirimin. Yud cosplay ya pakai Sophia Latjuba nih. Pakaian kita tadi nggak kepikiran mau cosplayin. Kena langkah bajunya tabangnya nggak sih? Karena baju terus kita dikirimin pakaian renang yang bagus ya kan. Ya makanya orang-orang pada notisnya ini kan pas kita posting pakaiannya juga bagus, pakaian renang kita juga bagus gitu. Pas kita posting ya mulai ramai lagi. Jadi kita tuh kayak tahu bahwa kita posting tuh kalau mau posting tuh jangan ya kalau misalnya mau ramai atau misalnya mau asik ya nunggu ada momennya. Iya. Jangan pas tiba-tiba. lagi rame gitu ya berita itunya. Betul. Itu foto di mana yang terakhir ada kabel kawat. Itu ya. Di gang gitu nggak sih? Enggak, itu di kosan kok lantai 3. Oh, kirain kayak di gang rumah orang biasa ya, itu diliatin orang-orang nggak sih? Enggak, gitu, itu juga kita bingung di atas tuh nggak ada kabel apa sekali. Aduh, gimana harusnya nyari kabel bekas nggak pakai terus seriusan Bang? Ditarik. Oh, sampai senet itu. Iya. Kirain emang udah tersedia gitu kabelnya. Sampai motoin. Temen ada namanya Rin Hermana sama Cenda. Terus pada ngekek nggak? Ya pada bertahan. Aduh astagfirullahaladzim. Anjir. Jadi nggak ngeliatin pada nyebut nggak sih? Iya. Ya Allah. Pas posting di Instagram tuh yang komennya kan komika-komika semua ya kebanyakan ya. Terus siapa sih yang komen? Ernest. Terus pada komen ikut saya yang komennya artis KB. Bang Itu pada ngehujat ya Bang. Iya, ya hujat-hujatan biasa. Iya, hujat-hujatan bercandaan gitu kan. Terus ada rencana lagi bakal enggak ada udah ya senang-senang jadi aja. ininya aja tas segebrage bae ta Bang. Enggak kayak di konsep gitu. Enggak adalah. Tujuannya kan buat senang-senang bukan
ini kalau misalnya terlalu dikonsepin pusing ntar jadinya Jadi kayak ada keterpaksaan gitu. jadi kayak, kepikiran itu kayak beban gitu iya, Bang padahal jadinya. ini kan buat fun aja kan, jangan diseriusin gitu. Percintaan Bang. Isun tuh ingetnya apa sih itu disebutnya materi apa sih? Beat. Oh ya beat. Kok Isun lupa sih? Iya, beat. Beatnya Bang Yuda apa Bang? Yang tentang jomblo. Ikut stand up komedi buat hilangin rasa jomblo. Setelah ikut stand up komedi nggak kerasa jomblonya, tahu-tahu tua aja. Bener, sekarang sampai tua. Sampai tua gara-gara beat itu ya? Sampai tua belum nggak nikah. Sampai diloncatin adik aja udah nikah. Udah punya anak loh. Udah dipanggil Pade gitu sekarang. Pade mau sekarang nikah. Ya udah sih Bang, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Benar. Tapi ya pengen nikah. Kan tadi bilangnya udah punya pacar. Ya tapi kan belum tentu yang dipacarin itu yang dinikahi kan. Oh gitu. Ya kan belum tentu kan duitnya belum ada. Oh iya benar, harus persiapan semua ya betul. Bang. Nggak cuma mental, materi juga. Nggak cuma mental sama kontol doang. Iya, nggak cuma mau kondo itu ya Bang. Mau kondo. Bang stand up aja Bang. Enggak. Udah lama ya Allah kan nggak stand up. Emang kalau gitu materinya udah lupa tak Bang? Beat-beatnya gitu? Enggak, materi kita kan sensitif kan. Banyaknya kan materi kita kan banyak yang soal agama kan banyaknya sebenarnya. Terus kita juga lagi nyari materi-materi apa lagi, kita resah sama apa gitu kan, bingung. Kayak misalnya kita sebenarnya kadang-kadang lagi resah kayak misalnya kita tuh ngapain sih Isun tuh ngapain sih bahas-bahas materi soal Cirebon. Kan materi-materi kita kan banyaknya soal Cirebon kan. Ternyata kita pikir ternyata Cirebon tuh nggak spesial amat ternyata ya. Terus ngapain sih bawa materi sosok ngebanggain kota Cirebon tuh ngapain sih anjir? Cirebon tuh nggak spesial, Bang kota kelahiran loh Bang. Sama aja, nggak spesial. Cuma aja gitu. Cuma tempat lahir doang, nggak spesial. Dibilang Cirebon tuh Jawa enggak ya kan, Sunda enggak gitu, nggak ada spesialnya. Kalau orang timur tuh enak, orang timur tuh kalau lagi ngomong logatnya tuh wah pasti nih orang timur nih ya kan, ketahuan. Orang Tegal kalau ngomong gitu, medok kayak gitu ya. Orang Tegal nih. Orang Cirebon kalau ngomong wah orang Indonesia. Ya kan? Udah kan. Ya kalau ada kiri kayak bayi sih palingnya pakai. Tapi itu juga jarang kan yang bisa ngomong kasar kan. Gitu. Orang kalau mikirin soto pasti pada mikirnya soto Lamongan, soto Makassar. Mikirin sate Padang, sate Madura. Cirebon kalau orang mau ngomongin ketoprak, orang pasti ingatnya ketoprak humor kan. Bukan ketoprak Cirebon kan, ya. Aslinya Cirebon kan Bang? Enggak ada juga di Cirebon tuh enggak ada ketoprak tahu. Emang iya. Di Jakarta kan ketoprak Cirebon. Oh iya, namanya ketoprak Cirebon ya di sana ya. Di Cirebon kayaknya enggak pernah dengar namanya sejarah ketoprak Cirebon. Iya. Paling docang. Iya, paling gentong. Dodok sambil ngecang-cang, docang. Gimana sih Bang ngecang? Oh gini. Ngecang-cang gini, docang ngecang-cang, docang. Itu kan dulu kan sejarahnya makanannya raja dikasih ke Sunan, terus ini makanan sisa kan. Makanya bentuknya aura-aura gitu, masih kayak runtah. Gitu. Pasti lengko tuh makanan gak ada papa mama. Cuma tempe sama kecap baik kan, sama orek baik kan. Iya sama kucai. Iya sama kucai gitu. Papa mama maksudnya? Yang ada masakin dulu seadanya aja. Cuma dong potong disatuin ya Bang. Satuin. Apa yang mau di sharing tentang apa kayak mau yang memotivasi gitu? Memotivasi apa? Yang motivasi para pendengar, ngopi pasti. Ngapain? Nggak ada. Enggak ada, motivasi semua orang tuh beda, triggernya beda-beda. Motivasi orang buat kerja ataupun bisa buat apapun itu motivasi orang tuh beda ya. Temuin aja motivasi diri lu sendiri gitu. Ada orang yang emang motivasi itu habis nonton sinetron jadi ada motivasi nih. Habis nonton film ada nih motivasi kayak kita dulu pengen kuliah di Mesir dulu. Oh, di Al-Azhar. Gara-gara habis nonton Nenek Cinta. Termotivasi menjadi Fahri. Termotivasi. Nah, antum semua kalau ingin memiliki motivasi maka antum semua harus memiliki motivasi sendiri, melihat dan bisa cari-cari sendiri motivasi, jangan terpaku sama orang lain. Bikin motivasi dewek gitu ya Bang. Iya. Oke.
Udah nih, nggak ada yang mau disampaikan nih. Udah aman. Buat komika pemula nih yang baru-baru. Untuk komika pemula jangan bermimpi, sudah kerja aja ya. Ngapain ikut-ikut stand up? Nggak jelas. Kayak Isun gitu dah. Ya gitu. Udah. Isun contohnya gitu. Kan, merasakan dengan Anda kan. Merasakan kan. Sudah, fokus kerja saja, fokus kerja. Ini jadi sampingan aja gitu ya, Iya. jangan terlalu fokus banget terlalu gitu. fokus. Kecuali memang Anda lucu sekali, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak lucu-lucu, ya sudahlah, tahu diri. Ya. nggak usah ngoyok banget gitu ya, Bang. Betul, nggak usah ngoyo. Udah fokus aja jadi ngikutin cita-cita orang tua, yaitu jadi PNS. Ya. Itu aja cukup. Bang Yuda, makasih udah Sama-sama, cerita-cerita Eka. di Ngopi Pasti, udah Terima sharing. kasih, udah diajakin. Sukses percintaannya ke depannya, semoga langgeng, biar predikat jomblo tuh nggak nempel terus di Bang Yuda. Ya, gue udah 31 bangsat. 32 tahu kita tahun Ya, ini tahu. tahun 32 ya. Nggak berasa. Kadang lupa tau Bang, kayak yang masih 30 aja gitu. Iya. Udah pengennya tuh umurnya udah stuck di 30. Pas mikir, anjir Isin udah 32 ya tahun ini. Dan mungkin baik gitu. Apa gara-gara kita gabung komunitas stand up ya Bang? Lundang tahu. Udah ya. Tanda wis umurnya. Sukses Bang Yuda ke depannya. Sama-sama, Kak. Thank you udah Semoga bikin rajin lagi bikin materinya. Amin, Barangkali amin. ada keresahan ke depannya. Sukses di ibu kotanya. Amin. Bawa namanya baik Cirebon yang B aja Ngapain? itu. Udah enggak usah. Nama baik. Emang Cirebon nama baiknya apa? Selamat Bang Yuda. Ya, thank you, Kak. Dah. Sekian Ngopi Pasti Fatih Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dodo. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatih Podcast. Woohoo.